man la yara muflihan la yuflih abadan. Begitu kata Imam As-Surawardi. Siapa yang tidak punya contoh orang baik tidak akan pernah baik. Siapa yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah belajar kesuksesan. Siapa yang tidak bermursyid, maka lisan, kolbu dan ruhnya tidak akan sejalan. Maka carilah mursyid. Nanti mursyid itu bimbing kita supaya lisan, pikiran, kolbu, ruh ini sejalan. Guru. Kenapa anak kecil tidak bisa fokus? Karena tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya bisa fokus gak? Bapak ibu ini yang sekarang bisa fokus, dulu waktu kecil sholat juga ngikut-ngikut kawan. Bahkan saya lihat nih, sikutnya ada tandanya itu ya. Dulu pernah giniin temannya tuh, dan jatuhnya satu deret. Ya, betul ya. Maka apabila kita hendak menyelaraskan zahir dengan batin, carilah guru yang mengerti zahir dan batin. Kalau ingin sesuai zahir dan batin, jangan berguru hanya kepada ahli fikih. Ahli fikih kebanyakan tahu cuma sunnah bid'ah, halal haram, sah dan batal. Ahli akidah taunya benar dan salah. Ahli tasawuf, ahli kolbu taunya mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Nah, cari guru ini. Semua amalan itu bagus, tapi yang mengerti amalan ini untuk apa, itu ahli kolbu. Dokter tahu obat ini semuanya bagus, tapi kalau kita sakit, apakah semua obat dikasih? Enggak, keracunan nanti, gagal ginjal nanti. Maka mursyid yang dapat ijazah dari gurunya, dididik oleh gurunya, dia tahu cara mengatur obat zikir untuk kolbu. Jadi carilah mursyid, ya. Sudah seumur begini kok nggak punya mursyid juga, ya. Carilah, di Medan ini banyak ahli-ahli zikir, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hijrah, apa yang pertama kali yang saya mau hijrah, ingat-ingat kalam Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah kepada Allah, bukan hijrah ke NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, bukan. Gak ada hijrah begitu, itu bid'ah itu. Hijrah itu kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, kepada Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka Allah sampaikan dia kepada niatnya. Jadi berhijrah itu bukan bercelana jingkrang. Berhijrah itu bukan berarti tadi tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Berhijrah itu tadi kolbunya ditawan oleh dunia, sekarang kolbunya dipenuhi nama pemilik dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah. Maka hijrahmu adalah gurumu. Ini pentingnya berguru. Kamu berhijrah tergantung gurumu. Jika gurumu hijrahnya benar, pasti hijrahmu benar. Maka hati-hati dalam berhijrah. Jangan gagal fokus, nanti hijrah urusan celana, hijrah urusan yasinan, tahlilan. Itu bukan hijrah, itu namanya khilafiyah. Ya, tahu khilafiyah? Sesuatu yang diperdebatkan ulama. Jadi yang pertama harus dilakukan, niatkan hijrah, berpindah dari kegelapan kepada cahaya Allah. Dan Imam Al-Qushairi mengatakan dalam Ar-Risalah Qushairiyah, orang yang hendak beruzlah, berhijrah, hendaklah dia memandang dirinya lah yang merusak orang. Ketika dia berhijrah, beruzlah, dia tidak memandang orang lain itu merusak dia, tapi dialah yang merusak orang lain. Maka dia berhijrah, beruzlah karena dia mengatakan, ya Rabb, maafkan aku, adanya aku pada mereka membuat mereka rusak. Itulah yang disebut mutawadhi. Ini hijrahnya benar.
nggak nyalahin. Ada yang musisi hijrah, yang dia salahkan musik. Lah apa bedanya ente dengan iblis? Iblis tuh nyalahin Nabi Adam. Lebih parah nih musik yang disalahin. Hijrah aja. Musik kalau nggak dipetik juga nggak bunyi, nggak diketuk juga nggak ada suaranya. Berarti masalah musik itu masalah siapa? Masalah dia. Itu musik kalau bisa bicara dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hijrah, tengkar dengan suaminya, tengkar dengan istrinya, dan itu bukan hanya di Indonesia, itu ada di Mesir, ya. Syekh Said Mamduh, ya. Antum zurtum, ya? La ma tazur. Syekh Said Mamduh ahli hadis di Mesir, murid Syekh Yasin, murid Sidi Al-Ghumari, itu menulis kitab tentang ahkamul kubur. Di muqaddimahnya dicerita, cuma karena satunya salah hijrah, si istri minta ditalak, lalu siap dipoligami. Masalah poligami masalah lain. Si istri kerja di satu tempat, suaminya kerja di bank. Apa kata dia? Kau ni pezina, sama dengan menzinai ibumu 70 kali. Maka diminta cerai. Dan itu tidak satu dua orang, sudah banyak orang. Di Mesir Syekh Said Mamduh cerita, di kalangan kita juga banyak sekali, ya. Ternyata perempuan ini kalau salah hijrah lebih galak dari laki-laki. Ya, hati-hati hijrahnya ya, ibu-ibu ya. Ada yang perempuan nih, jangan salah berguru. Hijrah karena Allah. Jika hijrahnya karena Allah, maka kita akan dibimbing. Walaupun nyerempet sesat dikit, nanti Allah selamatkan. Saya ini juga dulu hijrah. Kata saya, ternyata hijrah dulu, celana saya jingkrangkan, jenggot saya panjangkan. Saya katakan, aku anak hijrah, aku ikhwan. Ya iyalah, kamu bukan akhwat. Salah faham. Anak hijrah itu mabit malam minggu, nggak mesti. Hijrah itu berpindahnya kalbunya dari kiblat dunia, lalu berkiblat kepada pemilik dunia. Nanti masalah celana tergantung, kamu celana jingkrang karena Allah atau karena kamu mengaku ikut aliran tertentu. Kamu panjangkan jenggot karena kamu merasa kamu aswaja, ahlus sunnah, karena kamu merasa dirimu salafi, jamaah tabligh, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, atau karena engkau ingin ikut kekasih Allah. Beda tidak tipis. Kalau benar-benar mau ikut kekasih Allah, kita pakai serban tiap hari, ya. Kita nggak pakai celana, Pak. Celana itu bid'ah itu, ya. Rasulullah la yalbas as-sarawil abadan, nggak pernah pakai celana sama sekali, kecuali di dalam sarungnya. Ya, jadi niatnya harus diluruskan, lalu cari guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Nanti lewat sanad silsilah guru itu kita dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Hijrahnya disampaikan, diusulkan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu, ini karena Allah sebentar lagi yang mana yang harus kami lakukan? Sholat tarawih 11 rakaat atau 21 rakaat? Sebenarnya nggak sholat tarawih, nggak apa-apa juga. Yang penting sholat isya, ya. Yang hampir wajib itu sholat witir. Tapi kalau mau debat-debat, tidak ketemu kita. Sahabat Nabi meriwayatkan dari Nabi sholat tarawih 11. Yang ada riwayat Sayyidatuna Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah, Nabi sholat witir 11. Jadi 11 itu bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Tapi karena umat ini menguasai ustadz, umat diikuti ustadz, bukan ustadz diikuti umat. Pengurus masjid kurang ada. Apa kata pengurus masjid? Oh jamaah, ustadz di samping dia. Kita pilih 11 pada 20. Jamaah bilang apa? 11. Pemaleh, ya, pemalas. Kasulun. Kalau tanya ke ustaz gimana?
Kalau tanya ke Ustadz, jawabannya 3 tadi. Tarawih itu tidak wajib. 1. Yang kedua, para sahabat kalau sholat tarawih pasti 20. Riwayatnya sampai sekarang terbukti secara fi'liyah, secara perbuatan masih dilakukan secara mutawatir. Mutawatir ini dilakukan banyak, lebih dari 10 orang setiap masa, setiap puasa. Mekah, Madinah, sampai hari ini masih 20. Itu amalan Sayyidina Umar, Sayyidina Ubay, Sayyidina Ali. Di masa Imam Malik, Madinah ditambahkan 36. Tapi sekarang balik lagi menjadi 20. Jadi nggak ada debat 11. 11 itu hadisnya apa? Fi Ramadan wa fi ghairihi. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dalam Ramadan dan selain Ramadan, Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Itu sholat tarawih. Sholat apa? Witir. Pintar. Berarti fokusnya bagus. Itu sholat apa? Buka aja kitabnya Imam Muslim. Itu hadis sholat witir, bukan hadis sholat tarawih. Katanya ikut Sahih Bukhari, katanya ikut Sahih Muslim, nggak mau ikut Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Buka kitabnya. Ya. Di situ babnya sholatul witir atau sholatul lail. Kalau di bulan puasa ada tarawih, ada witir. Di bulan puasa kita maklum, di luar puasa ada nggak tarawih? Hadisnya mengatakan di dalam puasa dan di luar puasa. Berarti hadisnya tentang sholat tarawih apa witir? Berarti kalau ada orang memakai hadis ini untuk dalil sholat tarawih, dia salah faham. Karena tidak ada ulama mu'tamad yang menggunakannya untuk hadis sholat tarawih. Karena tidak ada tarawih di luar bulan puasa. Bukalah pikiran, ya. Hadisnya ngomong begitu. Jadi saran saya, kalau ikut ulama dari masa ke masa mutawatir dari Mekah, Madinah, giliran apa ikut Madinah, giliran sholatnya nggak mau Madinah, ya suka-suka aja. Sholat pakai nafsu. Ustaz, katanya kalau sholat tarawih 20 itu buru-buru. Jangan buru-buru. Yang buru-buru kan salah sendiri. Oh, lebih baik 11 tapi pelan-pelan. Enggak begitu, lebih baik 11 tapi tenang. Ya. 11 tapi tenang. Kenapa enggak perlu panjang-panjang? Karena Nabi mengatakan, "Idza kana ahadukum ya ummu 'alan nas." Ya. Jika seseorang kamu mengimami manusia, falyukhaffif, maka ringankan. Ulama kita kemudian rumuskan yang ringan tuh pakai alhaakumut takatsur. Ya enggak? Alhamdulillah kasur. Apa? Semoga cepat datang ke kasur. Gitu ya. Saya mau tanya, pengurus masjid ikut umat jamaah atau ikut ustadz? Ikut ulama atau ikut jamaah? Yang benar ikut siapa? Kalau kita mau beramal, apa kata jamaah atau apa kata ulama? Loh, saya punya ulama sendiri, kan kita sudah jelaskan. Itu keliru. Yang menggunakan dalil 11 rakaat. Tapi kalau saya sholat 10 rakaatnya tarawih boleh nggak? Boleh juga. Cuma nggak mengikuti salafus soleh. Salafus soleh kalau mereka sholat tarawih ya 20. Giliran banyak aja nggak mau ikut salafus soleh. Ya? Salafnya nggak tahu salaf yang mana ya. Jadi yang benar-benar ikut salaf itu ya orang yang sholat tarawih 20. Ya, pelajari modelnya. Ya, setiap 4 rakaat itu kan diisi sholawat, ya. Supaya yastarih. Daripada diam-diam nggak jelas, buka-buka handphone, mending sholawat. Udah 4 rakaat lagi, sholawat lagi. Udah 4 rakaat lagi, sholawat lagi. Begitulah terus. Itu indah, ya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Mungkin itu yang terakhir kepada Bapak Ibu, kami tidak bisa berdoa semua. Yang terakhir mungkin kemudian kita akan ada nanti sebentar. Mungkin kemudian apakah ada hobi yang berlayar? Terima kasih. Ada kuntilanak.
ruh gentayangan itu makna sahihnya bukan jadi hantu. Yang jadi hantu itu jin atau korin, mirip dengan orang yang meninggal. Korin ya namanya. Korin ini cuma 2 korin yang diislamkan, korin Nabi sama korin Imam Mahdi. Dan hanya Imam Mahdi dan Nabi Muhammad yang bisa membereskan itu semua. Atau Al-Ghaus, wali-wali yang sampai puncak, itu bisa mengislamkan korin. Makanya jika ada datang muncul sosok Syekh Abdul Qadir, Syekh Naqsyabandi, Syekh Idrisi, itu belum tentu beliau. Siapa tahu korinnya, kan korin dia belum Islam. Ya, korin dia belum, korinnya bisa jadi banyak. Ada yang Islam murtad lagi, ada juga. Dia dikuasai oleh setan. Maka si korin ini akan menyesatkan orang yang halu, yang suka mengikuti khayalan. Yang ada itu apa? Dalam kitab Habib Zain bin Smith, begitu juga kalam Sidi Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi, mereka sepakat mengatakan siapa yang tidak sempurna suluknya, ma'rifatnya di dunia, maka dia akan mencari guru menyempurnakannya di alam kubur. Yang enggak sempurna dalam kubur, dia mencari kesempurnaan di padang mahsyar. Makanya orang-orang mencari syafaat Rasulullah, itu pengen sempurna. Mumpung badan masih ada hayatnya, cari guru ma'rifat sebelum terjadi nyawa merenggang dari badan. Ya, roh ini berpindah-pindah, dia cari. Kadang dia datang ke orang tertentu. Kalau orangnya bukan wali Allah, dia datang ke mimpinya. Kalau dia qalbunya bening, maka mimpinya benar. Maka mimpi ketemu orang-orang yang sudah wafat itu rata-rata benar. Tapi kalau lagi halu, bisa benar bisa tidak, ya. Jadi tidak ada arwah dalam artian orang-orang mati gentayangan kepada orang hidup. Yang ada korinnya gentayangan, ya. Kita ini Allah jadikan khalifah di bumi. Khalifah itu pemimpin. Gak boleh takut kepada jin, gak boleh takut kepada setan, tapi gak boleh juga sombong. Ya, jadi gak usah takut sama hantu. Hantu ada, tapi itu jin. Tapi tidak ada namanya arwah gentayangan jadi hantu. Yang ada arwah itu mencari kesempurnaan. Dia gak butuh lagi kita. Ya, cukup ya. Sudah agak terang. Doanya pakai Al-Fatihah aja ya. Semoga semua yang hadir, termasuk kami Al-Faqir, Allah tutup umur ini dengan husnul khatimah. Jika Allah panjangkan, semoga panjangkan dalam afwa wal afiyah. Jika Allah matikan, semoga Allah matikan dalam husnul khatimah. Apapun takdirnya, corona tidak corona, sakit tidak sakit, tabrak atau tidak ditabrak, jatuh tidak jatuh, semuanya takdir Allah. Kita hanya perlu ridha. Maka kita minta, raditu billahi rabba, ya Rabb, berikan aku keridhaan dalam qalbuku. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah wal ghayat. Al-Fatihah.